Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, ada sahabat yang secara khusus merloke waktu gitu ya, bertanya, sebetulnya beragama itu untuk apa? Dan saya ganti bertanya, apa maksudnya bertanya begitu? Lalu dia menjawab, begini Pak Pendeta, ini belum lama ada lagi bom, dan katanya yang ngebom itu adalah kelompok yang meyakini kalau nanti dia mau melakukan itu, maka dia akan masuk ke surga dan ketemu dengan bidadari. Lalu saya bertanya, apa hubungannya dengan pertanyaanmu? Dan dia meneruskan, kalau beragama masuk surga, dan masuk surga itu mencelakakan orang lain, dan agama mengajarkan seperti itu misalnya, berarti setiap agama menjadi bencana bagi yang lainnya. Saya menjawab, ya seandainya benar begitu, tapi ini kan kelompok tertentu. Ini bukan agama, tapi kelompok yang mendasarkan penafsiran pada agama secara dangkal, dan dia meyakini seperti itu. Tugas kita adalah menyadarkannya jika itu memungkinkan. Oh, dia lalu masih ngejar. Iya, tapi itu yang buat saya bertanya, sebetulnya beragama itu untuk apa? Dan saya menjawab, saya tidak menjawab tentang beragama, tapi beriman. Sebab beragama itu ditandai dengan keputusan resmi, ritual, KTP. Dan itu tidak salah, tapi biasanya berhenti di situ. Beriman, ya beragama, tapi diwujudkan dalam perilaku kehidupan. Dan itu membuat orang bertumbuh di dalam Tuhan. Orang tinggal di rumah yang sama, orang tinggal di kantor yang sama, orang tinggal di komunitas yang sama, di desa yang sama, tapi mereka bisa saling menghormati kalau mereka beriman dan bukan sekedar beragama. Saudara, jawaban ini saya sampaikan sebagai sebuah perenungan. Beriman dan bukan sekedar beragama. Beriman secara mendalam, berguna untuk Tuhan dan sesama. Bukan sekedar beragama untuk supaya aku masuk surga dan terserah orang lain dicelakakan. Tidak. Mari kita camkan hal ini, dan saya mengajak untuk membuka satu ayat, saudara, yaitu firman Tuhan di dalam kitab Matius 10 ayat 38. Injil Matius 10 ayat 38 yang demikian firman-Nya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ini kata Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 38. Saya ulang baca. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, beriman berarti mengenal Tuhan, mengenal Sang Juru Selamat, mengenal Allah. Beriman berarti mau hidup baru sehingga hidupnya menjadi baik, berguna bagi Tuhan dan sesama tanpa pandang bulu. Beriman berarti berani menghadapi kehidupan. Beriman berarti tidak sekedar ritual, tapi menjalani hidup dengan baik dan benar. Saudara, Matius 10:38 memberi dua catatan penting. Yang pertama, barang siapa tidak memikul salibnya. Yang pertama adalah memikul salib. Salib
adalah ungkapan yang menunjuk pada beban memikul salib dan menunjuk pada realitas hidup yang penuh kesengsaraan pada saat tertentu. Salib yang dipakai untuk menghukum orang pada saat itu. Jadi memikul salib berarti adalah orang berani menjalani hidup di dalam penyertaan Tuhan secara real dengan apa yang sedang dihadapi. Salib menjadi pergumulan yang berat, salib menjadi beban hidup, salib menjadi simbol tentang apa yang kita hadapi. Dan setiap orang bisa berbeda. Ada orang yang salibnya adalah sakit penyakit. Ada orang yang salibnya adalah persoalan ekonomi. Ada orang yang salibnya dua-duanya, ya ekonomi ya sakit penyakit. Ada orang yang salibnya adalah persoalan di dalam keluarga. Ada orang yang salibnya adalah pergumulan internal yang dihadapi. Ada orang yang menjadi salibnya adalah bagaimana dia menjalani pekerjaan dan persoalan yang dihadapi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Berbeda-beda. Bahkan umur juga membedakan. Apa yang disebut salib bagi anak remaja beda dengan pemuda, dewasa apalagi Yosua. Saudara, salib berarti persoalan real yang harus dihadapi. Itu yang pertama. Jadi di dalam iman, orang dilatih untuk real menghadapi apa yang harus dihadapi dalam kehidupan. 2. Barang siapa mikul salibnya dan mengikut aku, kata Tuhan. Mengikut aku, kata Tuhan. Artinya apa? Artinya di dalam menjalani kehidupan yang penuh rupa-rupa, kesulitan, beban, persoalan, dan macam-macam itu, orang harus menjalaninya di dalam dan bersama Tuhan, di jalur keselamatan, di jalan Tuhan. Jadi, iman menjadi realitas. Iman bukan teori, iman bukan ritual, tapi kenyataan hidup di mana orang dalam kehidupan setiap hari dia menghayati imannya. Menghayati imannya. Saudara, ada satu perumpamaan ya di Alkitab tentang orang kaya dan orang miskin. Wow. Orang kaya ini selalu pesta, dia pakai baju yang bagus-bagus ya. Kemudian dia undang teman-temannya makan-makan enak, ya tentu tidak habis dan kemudian dibuang begitu saja. Wah, orang kaya bebas toh? Ya, mungkin listrik semua dinyalakan. Orang kaya bebas toh? Mungkin air juga dibuang-buang, tidak mengingat itu kerusakan alam. Orang kaya bebas. Ya. Orang lain kesulitan air, orang lain tidak bisa pasang listrik, orang lain tidak bisa makan, dia bebas, dia orang kaya. Itu ada diceritakan orang kaya yang selalu pesta. Dan di depan rumahnya ada orang miskin namanya Lazarus. Dan Lazarus ini mengais-ngais sisa makanan di itu dan dikatakan dia harus berebut dengan anjing-anjing liar, dan anjing-anjing itu kadang menjilati boroknya. Dan tidak ada cerita si kaya lalu menyantuni si miskin. Tidak ada cerita si kaya bungkusin tuh buat orang miskin tuh, kasihan dia di sana itu berebut sama anjing itu. Enggak ada cerita itu. Si miskin tetap si miskin, si kaya tetap si kaya. Mereka menjalani hidupnya masing-masing. Dan suatu saat meninggal. Saudara bisa baca itu ya di dalam perumpamaan di Injil. Dan kemudian si kaya masuk ke tempat perhentian, dia ada di tempat yang tidak enak. Sementara si miskin itu ada di tempat perhentian yang enak bersama Romo Abraham atau Ibrahim. Bahkan di pangkuan dikatakan di situ. Dan saudara, itu kisah perumpamaan yang diceritakan Yesus. Dan si kaya itu protes, kenapa kok aku begini? Dikatakan, karena kamu enak-enak di dunia, sementara Lazarus ini tidak. Secara kenapa si kaya masuk neraka dan si miskin kemudian bersama Ibrahim? Apakah karena kekayaan? Oh tidak.
Dalam hidupnya bisa kita lihat. Dia memang kaya, tapi dia egois, bahkan sekedar membagi makanan kepada Lazarus tidak ada diceritakan. Saudara, menjalani hidup dengan apa yang kita hadapi itu penting. Iman artinya menjalani hidup secara real. Gitu. Kita bisa berdoa bagus-bagus, tolong orang lain yang sedang kena bencana itu. Tapi kalau itu cuma doa yang ritual dan tidak dilakoni, tidak dijalani dalam kehidupan, tidak ada gunanya. Saudara, oleh sebab itu, beriman lebih penting. Jangan sekedar beragama. Oleh sebab itu dikatakan, pikul salib dan ikut aku. Ikut aku itu artinya yang melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau yaitu kalau ada orang yang miskin, ya kita ikut bantu seberapa bisa. Kalau orang sakit, kita juga ikut mengunjungi. Bahkan kalau ada yang di penjara, kita juga ikut untuk besuk dan seterusnya. Memperhatikan. Maksudnya bagaimana kita berbuat kebaikan secara nyata. Saudara, saya mau katakan satu hal. Jadi, pikul salib, ikut Yesus, berarti beriman dan lakukan seperti yang Yesus kehendaki. Dan masa-masa seperti Prapaskah misalnya, itu masa-masa penting di mana kita menghayati masa doa puasa atau berpantang, dan kemudian Kamis putihnya kita melakukan perjamuan malam, dan kemudian Jumat Agung mengenang itu pengorbanan Yesus Kristus. Kemudian nanti Sabtu Sunyi dan Minggu Paskahnya kita mengenang bagaimana Yesus itu bangkit dari antara orang mati, dan dia memberi keteladanan tentang cinta kasih yang luar biasa. Itu yang dimau oleh Tuhan. Beriman, bukan sekedar beragama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai hambanya, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, berharap supaya dalam kehidupan seperti sekarang ini tetap kita berani menjalani kehidupan walau penuh kesulitan dan persoalan. Pikul salib, yang setiap orang beda-beda itu pergumulan kesulitan dan persoalannya. Hadapi yang lagi kurang enak badan, yang sakit, yang penuh persoalan, yang sedang terjerat persoalan ekonomi dan seterusnya. Hadapi, jalani, dan cari jalan keluar. Tabah sambil berupaya. Jangan semplah. Oke? Itu. Ikut aku, kata Tuhan Yesus. Ikut Yesus. Jalani sambil kita memohon. Semoga Tuhan Yesus menguatkan, memberkati, bahkan mengangkat pergumulan kita. Ikut Yesus. Usaha, yes. Tapi berserah kepada Allah, harus. Saudara, saya berharap di masa seperti ini kita dimampukan untuk berani menghadapi realitas kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Dan kita hidup dalam cinta kasih dan tidak membuat kita jatuh sekedar pada ritual-ritual yang egois. Saya berharap semoga Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara, bahkan yang mengikuti program ini. Saya berdoa supaya bapak ibu dan saudara dimampukan untuk memikul salib dan tetap setia mengikut Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memampukan kami untuk beriman dan bukan sekedar beragama. Beriman kepada Sang Juru Selamat, kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Mesias. Sehingga kami dimampukan untuk memikul salib dan mengikut Yesus. Tolonglah ya Tuhan. Berkatilah kami semua dan mampukan untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan, kesulitan, dan persoalan di dalam dan bersama Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin.